Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimondo, NIM 8601211252, Prodi PGSD. Saya dari UPBJJ, UT 18 Garing Palembang. Saya akan membahas tentang tugas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, atau awal kemerdekaan yang sering disebut ARIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Kalau kita lihat ke belakang, Pancasila itu nggak hadir begitu saja. Lebih dari perjalanan panjang para pendiri bangsa yang berjuang mencari dasar yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Setelah disahkan di dalam Undang-Undang 1945, Pancasila mulai dijadikan arah dalam membangun negara baru yang waktu itu masih penuh tantangan. Di masa awal kemerdekaan, bangsa kita masih belajar menegakkan kedaulatan. Walaupun kondisi sulit, semangat persatuan dan gotong royong tetap kuat. Ini mencerminkan nilai dari sila ketiga, yang dimana sila ketiga itu persatuan Indonesia. Bahwa kita berbeda tapi tetap satu tujuan. Lalu masuk ke masa Republik Indonesia Serikat, atau yang sering disebut itu pada zaman dulu itu RIS. Pada tahun 1949, di saat itu Indonesia sempat terpecah belah menjadi beberapa negara bagian, tapi tekad untuk tetap bersatu jauh lebih kuat. Akhirnya Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, yang dimana sekarang kita Indonesia. Di sini terasa banget makna nasionalisme dan semangat persaudaraan yang diajarkan oleh Pancasila kepada kita sekarang. Dan berlanjut ke masa demokrasi. Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, saat itu Pancasila sering digunakan dalam pidato politik, tapi maknanya tetap penting. Mengingat kita untuk musyawarah dan mencari keadilan bagi rakyat sesuai sila keempat dan kelima. Pada waktu Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal di semua bidang. Tujuannya bagus, semua berpijak pada dasar yang sama. Tetapi sayangnya penerapannya kadang-kadang terlalu formal, sehingga nilai-nilainya seperti hafalan, bukan kebiasaan hidup sehari-hari. Nah, ini setelah reformasi, tahun 1998, Pancasila mulai dimaknai lagi secara lebih terbuka, tidak tertutup lagi. Sekarang Pancasila bukan cuma simbol negara, tetapi juga pedoman moral. Kita dalam menghadapi zaman yang berubah cepat, termasuk tantangan seperti perpecahan, berita bohong atau hoax di sosial media, dan intoleransi. Buat saya sih pribadi, pelajaran yang paling penting dari sejarah Pancasila adalah itu persatuan, bukan seperti gimana ya, seperti hadiah, tapi hasil kerja keras kita. Dan kejujuran pertama, menjaga nilai-nilai bangsa. Kita bisa menerapkan Pancasila lewat sederhana, itu misalnya menghargai pendapat orang lain, saling membantu, dan tidak mudah diprovokasi atau domba dari pihak lain. Karena Pancasila bukan hanya kenang, tapi untuk dijalankan setiap hari-hari. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang pesan atau kurang benar, saya mohon maaf pada Tuhan saya pun. Dan terima kasih sudah menonton video saya dan tugas satu saya.